Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengurangan pecahan desimal dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Cara mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal. Gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Perhatikan contoh berikut ya. 1. 0,75 dikurangi 0,52. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Sama seperti penjumlahan, kita samakan nilai komanya terlebih dahulu. 0,75 0,52 berarti komanya kita harus samakan dengan koma yang atas. Maka kita dapat, setelah sama lalu kita tinggal mengurangkannya saja. 5 dikurangi 2, 3. 7 dikurangi 5, 2. Komanya jangan lupa. 0 dikurangi 0, 0. Itu hasilnya. Apakah sudah paham? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, 0,8 kurangi 0,25. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang tadi. 0,8, komanya jangan lupa. Kita harus samakan dengan koma yang atas. Berarti 0-nya kita tulis dulu, komanya 25. Setelah sama, kita tinggal kurangkan saja. Karena dia tidak ada atau kosong, kita bisa tulis di sini angka 0. Kita bisa tambahkan angka 0. 0 dikurangi 5, tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 dikurangi 5, kita dapat 5. Karena sudah dipinjam, maka tinggal 7. 7 dikurangi 2, yaitu 5. Komanya jangan lupa, 0-nya tetap. Jadi hasilnya 0,55. Apakah sudah paham? Jika soalnya seperti ini, apakah kalian bisa mengerjakannya? Ingat-ingat ya, untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, sebaiknya banyak angka di belakang koma disamakan dengan cara menambahkan angka 0 sebanyak yang diperlukan. Sehingga kita bisa mengerjakannya seperti ini. 0,7. Jangan lupa kita samakan dulu, komanya kita tulis harus sejajar dengan koma yang atas. Maka 0,255. Setelah sama, kita tinggal mengurangkannya saja. Karena dia 0 atau kosong, maka kita bisa tambahkan 2 angka 0. Jika seperti ini, kita bisa mengurangkannya dengan mudah kan? Maka 0 dikurangi 5, tidak bisa, kita pinjam 1 dari sebelah, maka 10 dikurangi 5, yaitu 5. Karena sudah dipinjam, maka dia tinggal 9. 9 dikurangi 5, yaitu 4. Karena dia juga minjam, berarti dia pinjam dari sini. Berarti 7 ini sisa 6. 6 dikurangi 2, kita dapat 4. Komanya jangan lupa, dan 0. Jadi hasilnya yaitu 0,445. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, di sini kita ada soal. Nita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Nita? Oke, untuk menyelesaikan soal cerita, ingat kita selalu mulai dengan membuat diketahui, ditanya, penyelesaian, dan jadi. Oke, kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui panjang pita merah 5/8 meter.
Kemudian panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Oke, kemudian kita buat ditanyanya. Apa pertanyaan dari soal cerita ini? Ditanya, berapa panjang seluruh pita mita? Oke, kemudian kita buat penyelesaiannya. Oke, pertama kita hitung dulu berapa panjang pita biru. Nah, panjang pita biru itu ditulis 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Artinya panjang pita biru itu sama dengan 1/2 meter ditambah 5/8 meter. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya. Karena di angka 2 dan 8 nilai KPK-nya adalah 8, maka kita buat penyebutnya, kita samakan penyebutnya ke angka 8. Angka 2 untuk menjadi angka 8 kita harus kalikan 4. Bawah kali 4 atas juga kali 4. Kita lakukan yang sama untuk angka 8. Maka berikutnya kita dapatkan angka 1/2 ditambah 5/8 menjadi 4/8 ditambah 5/8. Kita jumlahkan pembilangnya, maka sama dengan 9/8. Oke, kita sudah dapat panjang pita yang biru. Nah, yang ditanya ini adalah panjang seluruh pita mita. Kita punya pita merah dan pita biru. Itu artinya total panjang pita mita adalah pita merah ditambah pita biru. Pita merah panjangnya tadi 5/8 meter. Kita masukkan. Kemudian tambah panjang pita biru yang sudah kita hitung tadi 9/8 meter. Oke, setelah itu kita jumlahkan. 5 tambah 9, 14. Berarti hasilnya adalah 14/8. Karena 14/8 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Oke, jadi hasilnya menjadi 7/4. Nah, angka 7/4 ini kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Oke, maka kita dapat hasil akhirnya 1/3/4 meter. Jadi panjang seluruh pita mita adalah 1/3/4 meter. Oke, mengerti semuanya? Ingat, ketika kita nanti mengerjakan latihan ataupun keluar di soal ujian, tetap buat diketahui, ditanya penyelesaian dan jadi. Jangan langsung buat caranya saja. Oke? Berikutnya contoh kedua. Persediaan gula ibu 1/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kg. Berapa kilogram sisa gula yang dimiliki ibu? Oke, kita mulai buat diketahuinya terlebih dulu. Diketahui persediaan gula ibu 1/4 kg. Kemudian digunakan 1/5 kg untuk membuat kue. Ditanya, berapa kilogram sisa gula yang dimiliki ibu? Oke, maka langsung kita mulai penyelesaian. Sisa gulanya berarti persediaan gula yang awal dikurangi dengan gula yang dipakai. Itu adalah sisa gulanya. Berarti sisa gula sama dengan 2/4 dikurang 1/5. Oke. Di sini saya akan menggunakan cara kedua untuk menyelesaikannya. Kita pisahkan dulu angkanya. Angka yang besar, angka bulatnya ini kita pisahkan. 2 dikurang 1, kemudian tambah angka yang pecahannya. 1/4 dikurang 1/5. Oke, kemudian kita buat 2 dikurang 1 hasilnya 1. Untuk angka 1/4 dan 1/5 kita samakan penyebutnya. Oke, maka kita dapat 1 ditambah 5/20 ditambah 4/20. Angka yang pecahan kita jumlahkan menjadi 1 ditambah 9/20. Berarti hasil akhirnya adalah 1/9/20 kg. Jadi sisa gula yang dimiliki ibu adalah 1/9/20 kg. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Nah, di contoh 3 Pak Badi akan mengecat rumah barunya. Pak Badi memiliki 42/5 liter persediaan cat di gudang.
Untuk mengecat rumahnya, Pak Badi memperkirakan akan memerlukan 7 liter cat. Berapa liter cat lagi yang harus dibeli Pak Badi untuk mengecat rumahnya? Oke, jadi di sini si Pak Badi ini awal-awalnya dia memiliki 4/2 liter persediaan cat di gudang. Nah, tapi untuk mengecat seluruh rumahnya ini Pak Badi harus menggunakan 7 liter cat. Jadi karena dia baru punya 4/2/5 cat, maka berapa lagi cat yang harus dia beli supaya bisa mengumpulkan 7 liter? Oke, kita buat diketahuinya. Pertama, persediaan cat Pak Badi adalah 4/2/5 liter. Kemudian Pak Badi memerlukan 7 liter cat untuk mengecat rumahnya. Ditanya, berapa liter cat lagi yang harus dibeli Pak Badi? Oke, penyelesaiannya. Berarti liter cat yang harus dibeli Pak Badi sama dengan 7 dikurang 4/2/5. Oke, kita selesaikan. Nah, ingat angka 7 itu sama dengan 7/1. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita samakan penyebutnya. Oke, angka 7/1 masing-masing dikali 5. Kemudian kita dapat hasilnya 35/5 dikurang 22/5. Oke, kita kurangkan, maka hasilnya menjadi 13/5. Oke, karena 13/5 ini belum sederhana, kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campurannya adalah 2/3/5 liter. Jadi Pak Badi harus membeli 2/3/5 liter cat lagi untuk mengecat rumahnya. Oke, mengerti semuanya? Apabila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.